warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas memimpin doa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen dulu ya. Namira Eka hadir. Robiatul Adawiyah hadir. Hadir semuanya ya, tidak ada yang izin. Ibu minta kalian amati dan bacalah percakapan Lani dan Tiara di buku kalian. Kemudian Ibu ingin bertanya, dapatkah kalian menyebutkan bacaan yang merupakan karangan fiksi? Bagus sekali. Kemudian, pernahkah kalian membuat karangan fiksi sendiri? Baik sekali. Setelah itu, kalian perhatikan video yang ada di depan yang sudah Ibu tampilkan. Kalian amati baik-baik ya agar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Di video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia KD 3.9, yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tonton selengkapnya ya. Karangan fiksi. Karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulisnya. Misal cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Per intrinsik cerita, yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku yang ada pada cerita, terdiri atas tokoh utama, tokoh yang memegang peran utama, tokoh pembantu, tokoh yang mendukung peranan tokoh utama. Tokoh terdiri atas protagonis baik, antagonis jahat. Yang kedua ada watak, sifat tokoh pada cerita. Ada baik, jahat, pelit, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada setting atau latar, keadaan atau pelaku dalam cerita. Ada dua, latar tempat dan latar waktu. Contoh latar tempat di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Latar waktu contohnya pada pagi hari, siang hari, dan lain-lain. Yang keempat ada alur, jalan cerita peristiwa dari awal sampai akhir. Misalkan cerpen awalnya menceritakan seorang anak kecil dan berkembang atau berakhir
dewasa itu yang dinamakan alur. Yang kelima ada tema, pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Contohnya tema persahabatan, lingkungan, komedi, dan lain-lain. 6. Amanat, pesan yang disampaikan dalam cerita. Contoh pada cerita Malin Kundang, pesannya adalah jangan lupakan jasa-jasa orang tua, apalagi mendurhakai orang tua. Setelah kalian melihat video, coba sebutkan apa pengertian dari karangan fiksi. Oke, betul. Karangan fiksi yaitu karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan penulisnya. Dan apa aja unsur-unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama tokoh yang memegang peran utama, dan tokoh tambahan yaitu tokoh yang membantu tokoh utama. Tokoh dibagi menjadi dua, terdiri atas protagonis baik, antagonis jahat. Kemudian ada watak. Watak yaitu ada contohnya baik, jahat, pelit, iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada setting atau latar pelaku dalam cerita. Ada latar tempat dan ada latar waktu. Latar tempat contohnya ada sekolah, rumah, jalan, dan lain sebagainya. Latar waktu contohnya pada siang hari, malam hari, sore hari, kemarin, dan masih banyak lagi. Kemudian ada alur jalan cerita dari awal sampai akhir. Contohnya ketika cerita tersebut menceritakan dari kecil sampai dewasa. Pokok pikiran dari pengarang ditampilkan dalam karangannya. Yang keenam ada amanat, pesan yang disampaikan pada cerita tersebut. Contohnya pada cerita Malin Kundang, janganlah kamu mendurhakai orang. Pada bacaan yang ada di buku, coba kalian praktekkan. Tokoh Tiara diperankan oleh Mbak Karimah dan tokoh Ayah diperankan oleh Yoga. Setelah itu kalian ibu beri cerita yang berbeda-beda. Kemudian kalian amati unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Kemudian kalian tempelkan di bagian bawah. Oke. Ini Ibu Badi. Setelah selesai mengerjakan, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Kelompok pertama maju ke depan. Apa yang disampaikan kelompok pertama sangat betul dan baik sekali. Setelah itu, Ibu akan membagi LKPD yang berisi, yang pertama ada
menganalisis karangan fiksi, dan yang kedua mengamati isi bacaan dan bagian-bagiannya, dan yang ketiga kalian mengembangkan karangan fiksi. Agar lebih memahami materi hari ini, Ibu juga memberi kalian lembar penilaian untuk dikerjakan di rumah secara individu. Oke. Pembelajaran kali ini kita sudah belajar pengertian karangan fiksi, unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Setelah itu kalian harus tetap semangat belajar di rumah agar kalian lebih memahami materi dan tidak akan materi hari ini. Jangan lupa kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa. Selesai. Sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.